Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi Huril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke pembagian hati yang ketiga, yaitu hati yang sakit atau marid dalam bahasa Arabnya ya. Apa itu hati yang sakit? Para ulama mendefinisikan bahwa hati yang sakit adalah qalbun lahu hayatun wa bihi illatun. Hati yang ada kehidupan dalamnya tetapi juga di dalamnya ada sakit. Artinya hati ini masih mengenal Allah tentunya. Hati ini masih beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini juga masih ikhlas dalam beribadah pada Allah, tapi terkadang juga riya. Hati ini masih melakukan amal-amal kebaikan, tunduk taat pada Allah ya, cinta pada Allah, berharap pada Allah. Akan tapi di lain sisi juga terkadang masih riya, masih takut pada selain Allah ya. Jadi hati yang masih ada kehidupan di dalamnya. Falahuma jatani tamuddu hadi marratan wa hadi marrah. Hati ini masih terkadang mengarah kepada kebaikannya, terkadang mengarah kepada keburukannya. Tergantung mana yang lebih dominan dari keduanya. Di dalamnya ada cinta pada Allah, wa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal iman bihi wal ikhlas lahu wa tawakkul alaih. Di dalamnya ada cinta pada Allah, di dalamnya ada iman pada Allah, di dalamnya ada ikhlas pada Allah, tawakal pada Allah. Yang ini merupakan sumber kehidupan baginya, majatu hayatihi, sumber kehidupan baginya, yang menjadi materi untuk kehidupan hati ini, nutrisi bagi kehidupan hati ini. Tapi di dalamnya juga wa fihi minasyahawat wa ithariha wal hirs ala tahsiliha wal hisad wal ujub wal kibr. Tapi dalam hati ini juga ada kecintaannya terhadap syahwat, lebih dominan untuk mencintai syahwat atau mendahulukan syahwat ya. Terdapat di dalamnya juga ujub, bangga diri, kibr, kesombongan ya. Dan juga hubbul ulu, cinta ketinggian, cinta popularitas, cinta kerusakan di muka bumi, cinta kedudukan, pangkat, jabatan, yang merupakan sumber kebinasaannya. Jadi kita katakan tadi ada dua materi atau ada dua nutrisi, ada dua komponen yang ada di dalam hati ini. Komponen yang menghidupkan hati ini dan komponen yang menjadikan hati ini mati atau berpenyakit ya, tepatnya berpenyakit. Sehingga saling bersaing, mana yang lebih dominan. Kalau dalam pembagian jiwa ada jiwa yang disebut dengan jiwa yang lawamah, ada jiwa mutmainnah, ada yang amarah bisu yang selalu memerintahkan pada keburukan, dan ada yang lawamah. Apa itu lawamah? Labil ya. Artinya lebih mana mengikuti dominan yang mana? Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah mengarah kepada al-fujur atau takwa? Apakah mengarah kepada kesalehan ataukah kedurjanaan, begitu ya? Ketolehan dalam bahasa Arab. Jadi mana yang lebih dominan? Ini hati yang sakit. Namanya juga sakit, berarti aslinya masih sehat. Aslinya masih hidup, aslinya masih ada nyawa di dalamnya, tetapi hanya saja berpenyakit. Maka dia akan mengikuti mana yang lebih dominan. Apakah kepada seruan kebaikan atau kepada seruan keburukan? Tapi tentu karena sakitnya tergantung, masih bertingkat-tingkat ya tentunya ya. Ada yang sakitnya akut, kronis, berbahaya. Ada yang sakitnya mungkin masih sekedar biasa. Jika sakitnya semakin parah, tentunya dia akan memilih pada yang lebih dekat kepadanya. Jika kemungkaran itu lebih dekat kepadanya, dia akan memilih kemungkaran.
Jika kedurjanaan itu lebih dekat kepada dia, akan memilih kedurjanaan. Jika bahkan kekufuran lebih dekat kepada dia, akan kekufuran. Na'udzubillah. Mungkin meskipun kufur asghar, tidak sampai pada kufur akbar, ya, dia akan memilih hal itu. Kenapa? Karena yang lebih dekat kepadanya, karena yang lebih dominan darinya, ya. Dia akan memilih pintu mana yang lebih dekat. Apakah pintu kebaikan atau pintu keburukan? Jika kebaikan itu lebih dekat baginya, maka dia akan melakukan kebaikan. Maka kita akan dapati orang-orang seperti ini, ya. Jika masyarakatnya dominannya ada baik, dia ikut baik, ya. Tapi saat dia berkumpul dengan masyarakat atau komunitasnya yang buruk, dia kembali buruk. Karena sakit hatinya. Fi qulubihim marad fasadahumullah marad. Di dalam hatinya ada penyakit dan Allah tambahkan penyakitnya. Meskipun ini adalah ayat ini, sebagian ulama mengatakan khusus orang-orang munafik berkaitan dengan kenifakan. Karena di dalam hati mereka ada kenifakan, maka Allah tambah semakin kenifakan mereka. Ya, karena mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan iman, maka hakikatnya adalah ya Allah tampakkan semakin kufur. Ya, yang ditampakkan meskipun berusaha menampakkan keimanan tidak bisa. Karena bagaimanapun yang terpendam dalam hati itulah yang akan nampak dari perbuatan fisiknya, tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya. Ada juga yang mengatakan fi qulubihim marad, ini marad syahwat, penyakit syahwat. Ada seorang ulama sampai mengatakan, apabila seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita yang ajnabiyah, yang asing, yang tentu bukan mahram baginya, jika kemudian setelah pandangan pertama lalu melewati wanita ini, lalu dia berbalik ke arah lagi melihat wanita ini, maka itu tanda ada penyakit hati, ada marad syahwat, penyakit syahwat. Nah, ini harus segera diobati, ya. Kalau Anda memperturutkan pandangan kepada wanita yang bukan mahram bagi Anda, terus-menerus akan merusak hati Anda, akan dicabut kenikmatan memandang yang halal, istri yang salehah, yang sebenarnya lebih cantik dari yang di luar sana, akan terasa hambar, akan terasa tidak cantik, bahkan mungkin bosan, ya. Sebagai hukuman tentunya bagi orang-orang yang mengumbar pandangan. Fi qulubihim marad fazadahumullah marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakitnya. Nauzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, ya, meskipun atau sekecil apapun penyakit yang mendera hati kita ini, jangan menganggap sepele. Meskipun mungkin sekedar hanya ya meremehkan yang ma'ruf, itu kan penyakit hati juga. Kebaikan kok diremehkan, merasa sudah cukup asik dengan amal ketaatan, ya kan? Ada orang yang merasa cukup dengan kebaikan. Ada seolah-olah kebaikan itu orang yang soleh saja. Kebaikan atau amal-amal yang utama itu hanya untuk orang-orang yang selalu terdepan dalam kebaikan, sedangkan dirinya tidak perlu meraih, tidak perlu bersegera meraihnya. Ini berpenyakit tentunya, karena bertentangan dengan ciri orang-orang yang mengejar kebaikan. Ya Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah, bergegaslah ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi. Karakter orang-orang yang hatinya bersih, karakter orang-orang yang hatinya saling bersegera dalam mengejar kebaikan. Ya, fa idza faradta fansab, apabila telah selesai dari suatu pekerjaan, ya, maka dia bergegas untuk melakukan ketaatan yang lainnya, yang sifatnya, yang nilainya taat, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati yang penyakit tadi kita katakan, hati yang masih ada kehidupan memang, tetapi ada penyakit di dalamnya. Tergantung tinggal penyakit yang ada di dalamnya. Apakah yang kronis atau yang biasa-biasa saja. Semakin tinggi penyakitnya, maka semakin berbahaya. Maka duduk bergaul dengan orang yang hatinya berpenyakit, ya, apalagi penyakitnya kronis yang berbahaya, maka bisa menimbulkan juga kerusakan bagi hati kita, penyakit bagi hati kita, karena penular, ya, karakter itu menular. As-sahib sahib itu akan mewarnai, akan memberikan pengaruh, ya.
Maka ma'asyiral muslimin, hati yang seperti ini jauh dari mengingat Allah. Dia lebih memilih menggelepar di luar, menggelepar, mengikuti perasaan-perasaan gundah gulananya, kesedihannya. Karena jauh dari mengingat Allah adalah kegersangan bagi hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Az-zikru lil qalbi kal ma'i lis samak." Zikir bagi hati kedudukannya seperti kedudukan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu samak idza ukhrija minal ma? Fa kaifa yakunu atau fa kaifa halu samak idza ukhrija minal ma? Bagaimana kondisi ikan apabila dikeluarkan dari air? Dia akan menggelepar. Dia akan menggelepar. Ya, kalau bisa bertahan lama karena keluar dari air, lama-kelamaan bisa mati. Demikianlah kondisi hati yang sakit. Kalau tidak segera diobati, dicarikan orang yang bisa membantunya untuk mendiagnosa penyakitnya, dari para pakar hati, para ulama, para anbiya, karena mereka adalah para pakar hati. Ma'asyiral muslimin, Syekhul Islam atau tepatnya murid dari Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengatakan tentang bahwa para nabi, para ulama, pewaris para nabi, mereka adalah dokter-dokter hati. Kalau Anda mau belajar, kalau Anda ingin tahu sejauh mana penyakit Anda, bertanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmi agar apabila Anda tidak tahu. Syekhul Islam atau Imam Ibnu Qayyim tadi pernah mengatakan bahwa faman zakka nafsahu biriyadhah. Barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya dengan cara riyadhah wal khalwah ataupun khalwat wal mujahadah ataupun mujahadah allati lam yajib biha rasul, yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul. Kan marid, perumpamaannya seperti orang yang sakit mengobati penyakitnya dengan resepnya sendiri. Maka bagaimana mungkin dia bisa istilahnya sama resepnya dengan resepnya dokter? Fakaifa, ya, bagaimana akan bisa menghasilkan resep yang sama bagaimana resepnya dokter? Farusul, sedangkan para rasul attibaul qulub adalah dokter-dokter hati. Maka orang yang belajar tauhid dengan benar, orang yang belajar akidah dengan benar, orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, belajar dengan para ulama yang mereka mengenal Allah, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah, atau orang-orang yang berjalan, yang duduk bersama mereka inilah yang berarti sedang berusaha mengobati jiwa mereka dari kegersangan jiwa, dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dadanya, dari segala bentuk noda penyakit yang telah mengotori hatinya. Dia berusaha untuk membersihkannya. Dia berusaha untuk telah berusaha untuk membersihkannya dan membersihkannya. Dan barang siapa bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kebenaran, maka Allah akan mudahkan. Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran. Allah akan tunjukkan cara, wasilah ataupun kaifiyah bahkan yang benar. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dalam meraih kebenaran, ya, dalam menggapai kebenaran, lanahdiyanahum subulana. Ini saya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Demikian kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang sakit ini semoga, ya, bisa terobati manakala pemiliknya sadar diri dan memahami bahwasanya dia di dalam kubangan bahaya, kubangan kenistaan yang bisa menjatuhkan dirinya kepada kenistaan dan hal yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segera dia harus bangkit untuk menggapai dan meraih ridha Allah SWT, menggapai dan meraih yang menuju, ya, dan mengobati jiwa ini, mengobati hati ini. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Semoga Allah membimbing kita untuk membersihkan jiwa kita, mendatangkan bagi jiwa ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.